upaya terbaru gerakan-gerakan Habib Ba'alawi untuk mempertahankan dirinya sebagai keturunan Rasulullah itu yaitu mengadakan ziarah ke Tebu Ireng, bertahlil di sana. Kemudian mengadakan pengajian bersama Gus Baha. Perlu diketahui bahwa pengkhianatan dari para Habib itu bukan hanya pada zaman Habib Lutfi bin Yahya ini. Hal ini pun juga tidak jauh berbeda dengan Habib Utsman bin Yahya sebelum beliau menjadi mufti. Nah, dari sinilah akhirnya diketahui bahwa Abdurrahman Az-Zahir ini berkhianat. Nah, melihat hal ini maka bagi saya sebagai seorang sejarawan, ini pelajaran yang harus diingat terus agar tidak tertipu oleh para tokoh Habib Ba'alawi. Mengingat sebagian pengurus PBNU masih menganggap Ba'alawi adalah keturunan Rasul, padahal ya tidak, tetapi keturunan antek Belanda. Dan terus kemudian kenapa Gus Baha tetap bersikukuh Habib Ba'alawi itu mulia Rasulullah? Lutfi bin Yahya yang mendirikan Jatma Aswajah yang tidak ada kaitannya dengan PBNU. Saya sendiri Husnul Mufid, pemimpin redaksi menaramadinah.com, punya pengalaman di pasca sarjana YN Sunan Ampel. Perlu diketahui bahwa pengkhianatan dari para Habib itu bukan hanya pada zaman Habib Lutfi bin Yahya ini berkhianat kepada PBNU dan warga NU dengan memberikan jatman, tetapi zaman dulu itu sudah ada seorang Habib, yaitu Habib Abdurrahman Az-Zahir, seorang Ba'alawi yang cukup terkenal di Kesultanan Aceh. Habib ini mengaku dirinya sebagai seorang keturunan Rasulullah, padahal ya tidak. Tetapi Kesultanan Aceh mempercayai bahwa Abdurrahman Az-Zahir adalah keturunan Rasulullah. Sehingga Abdurrahman Az-Zahir, Habib Abdurrahman Az-Zahir ini dipercaya menjadi seorang penasihat Kesultanan Aceh, yaitu waktu itu Sultan Mahmud dijadikan penasihat Aceh, kemudian dijadikan sebagai panglima perang. Dengan cara-cara yang licik, Habib Abdurrahman Az-Zahir ini mampu mengelabui Sultan Mahmud di Aceh ini, sehingga dia berhasil meraih jabatan sebagai penasihat. Seperti Habib Lutfi pernah menjadi penasihat Presiden Jokowi. Keberadaan Habib Abdurrahman Az-Zahir ini di Aceh itu ada sebagian ulama-ulama yang tidak percaya dengan Abdurrahman Az-Zahir, dianggap sebagai pembohong. Tetapi Sultan Mahmud yang kala itu memimpin kerajaan Aceh tetap bersikukuh untuk mempercayai Abdurrahman Az-Zahir selaku penasihat dan diutus ke Kesultanan Turki. Kemudian Abdurrahman Az-Zahir dijadikan sebagai panglima perang saat melawan Belanda. Tapi apa yang terjadi ketika Abdurrahman Az-Zahir menjadi panglima perang? Bukanlah kemenangan yang dimiliki, tetapi kehancuran tentara-tentara, prajurit-prajurit Kesultanan Aceh. Banyak yang menjadi korban tembakan meriam oleh tentara Belanda dan Londo Ireng yang dikirim
ke Aceh. Memang sengaja prajurit-prajurit itu dihadapkan kepada Moncombernya dengan harapan prajurit Aceh meninggal semua, dan faktanya meninggal semua. Nah, dari sinilah akhirnya diketahui bahwa Abdurrahman Az-Zahir ini berkhianat kepada Kesultanan Aceh. Nah, ketika akan dikejar dan dibunuh, maka Abdurrahman Az-Zahir ini lari ke pihak musuh kerajaan Kesultanan Aceh, yaitu menghadap pemerintahan Belanda untuk mencari perlindungan. Dan Belanda mengucapkan terima kasih kepada Habib Abdurrahman Az-Zahir ini yang telah berhasil menghancurkan tentara-tentara Kesultanan Aceh. Orang-orang Aceh marah karena ternyata Habib Abdurrahman Az-Zahir adalah seorang pengkhianat yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, pada waktu itu Sultan Aceh tidak tahu bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir ini disusupkan ke dalam Kesultanan Aceh untuk menghancurkan Kesultanan Aceh, karena pada saat awal penyerbuan Kesultanan Aceh mengalami kekalahan. Nah, dengan masuknya Habib Abdurrahman Az-Zahir ini, maka Kesultanan Aceh semakin lama semakin melemah dan banyak prajurit yang meninggal dunia. Mengetahui bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir itu sebagai pengkhianat dan akan dibunuh oleh para panglima Kesultanan Aceh, maka Habib Abdurrahman Az-Zahir melarikan diri, meninggalkan Aceh dan mendapat pertolongan dari pemerintah Hindia Belanda, dipulangkan ke Mekah dan mendapat gaji selama hidupnya. Ini menunjukkan bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir ini adalah seorang pengkhianat. Dan ini pula, sekarang di tubuh NU ini ada seorang yang bernama Habib Lutfi bin Yahya yang sudah beberapa tahun menjadi pengurus PBNU sejak tahun 1980-an dan kemudian menjadi Pro-Islamnya Jatman selama beberapa tahun, sekitar 20 tahun. Kemudian keluar mendirikan Jatma. Ini menunjukkan antara Habib Abdurrahman Az-Zahir dengan Habib Lutfi bin Yahya tidak jauh berbeda. Boleh dikatakan sebagai pengkhianat. Dengan mendirikan dan mendeklarasikan Jatma, Habib Lutfi bersama Faisal Jain, ini banyak warga NU yang menyatakan diri sebagai pengkhianat terhadap NU dan PBNU. Walaupun dalam undang-undang itu setiap warga negara berhak mendirikan perserikatan, mendirikan organisasi. Hal ini pun juga tidak jauh berbeda dengan Habib Utsman bin Yahya. Sebelum beliau menjadi mufti, mereka berteman dengan para kiai Nusantara, para tarekat Nusantara, dan mengaku dirinya sebagai cucu Rasulullah. Nah, melihat hal ini, maka Belanda mengajak Habib Utsman bin Yahya untuk menjadi mufti Batavia. Sementara Belanda sebelum mengajak
Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani untuk menjadi mufti, tapi ditolak. Nah, sebelum ditangkap, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani pergi ke Mekah untuk menghindari penangkapan dari Belanda. Akhirnya posisi mufti Batavia adalah diduduki oleh Habib Utsman bin Yahya. Sementara Kiai Nawawi Al-Bantani yang sejaman dengan Habib Utsman bin Yahya menolak untuk dijadikan mufti maupun wakil mufti, karena tahu bahwa ada upaya-upaya dari pemerintahan Belanda, dan Kiai Nawawi Al-Bantani tahu bahwa Habib Utsman bin Yahya dimanfaatkan oleh Belanda, dan Habib Utsman bin Yahya bukan keturunan Rasul. Faktanya memang benar. Akhirnya apa? Habib Utsman bin Yahya diawali membuat kitab. Tapi kitab-kitab yang dikarang adalah menyerang ajaran-ajaran kiai, menyesatkan organisasi Torekot, menyesatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para kiai dahulu, bahkan memfatwa menghalalkan untuk membunuh para pemberontak yang terdiri dari kiai. Ini menunjukkan bahwa Habib Utsman bin Yahya telah berkhianat terhadap bangsa Indonesia. Dengan demikian, pada masa Kesultanan Aceh ada pengkhianat yang bernama Habib Abdurrahman Az-Zahir, dan pada masa pemerintahan Belanda di Batavia ada seorang Habib yang berminat kepada rakyat Jawa, rakyat Banten. Dan sekarang ini banyak warga NU menganggap Habib Lutfi bin Yahya telah berkhianat kepada PBNU dengan mendirikan organisasi Jatma. Bagi saya sebagai seorang sejarawan yang belajar sejarah Islam, sudah tahu bahwa gerakan-gerakan para Habib itu banyak tidak menguntungkan bagi para kiai di Nusantara, bagi bangsa Indonesia, karena sudah berkali-kali melakukan pengkhianatan. Hanya saja di kalangan pengurus PBNU masih ada sebagian yang mengakui bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu masih keturunan Rasulullah. Juga para Habib Ba'alawi itu dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Di antaranya yang masih mengakui itu adalah Ketua Rois Am Kiai Haji Miftaul Ahyar, bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Juga Gus Bahak tetap mengakui Habib Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Perlu diketahui bahwa gerakan-gerakan Habib ini bukan hanya di tubuh NU, tetapi di Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam. Habib Utsman bin Yahya dan Habib-Habib yang lain telah menghancurkan Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam. Hingga kini Sarekat Islam tidak berjalan lagi seperti masa lalu saat dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Begitu juga Sarekat Dagang Islam yang dipimpin oleh Haji Samanhudi telah hilang gerakannya, hanya tinggal nama. Ya, hal ini tidak lepas kesalahan Kiai Haji Samanhudi yang menggandeng Habib Utsman bin Yahya dalam setiap acara. Dan Habib Utsman bin Yahya
ditunjuk sebagai seorang Habib untuk berbicara di depan seluruh anggota Sarekat Dagang Islam. Apa yang terjadi selanjutnya? Sarekat Dagang Islam hilang tinggal nama. Demikian juga Sarekat Islam pun penasihatnya juga dari Pak Alawi. Akhirnya apa yang terjadi? Sarekat Islam hanya tinggal namanya. Kini Habib Pak Alawi masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Padahal pada sejak berdirinya hingga tahun 1970 tidak ada satupun pengurus, tidak ada satupun Habib Pak Alawi yang menjadi pengurus. Baru tahun 1980-an Habib Lutfi bin Yahya mulai menjadi pengurus PBNU. Kemudian pada masa sekarang ini, pada pemintat Widya, Kiai Haji Yahya Stakuf dan Roisam Kiai Haji Miftahul Akhyar, ada 9 orang Habib Pak Alawi masuk dalam gabung PBNU. Ini sebenarnya kalau dalam analisis sejarah bahwa para Habib Pak Alawi ini memang setelah memasuki Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, Partai Sarekat Islam, dan organisasi ini runtuh, maka dia memasuki organisasi Nahdlatul Ulama. Dan sebenarnya masuknya Habib di tubuh PBNU sebenarnya mendapat dampak yang kurang baik. Hal ini sudah terbukti bahwa Habib Lutfi mendirikan Jatmah, menyatakan diri keluar dari PBNU. Ini membuktikan bahwa ketika Habib Pak Alawi berada di PBNU ini bukanlah untuk membesarkan PBNU, tapi melakukan perongrongan secara halus. Nah, sekarang ini sudah terbukti nyata Allah telah membuka tabir aib siapa sebenarnya Habib Lutfi yang dipuji-puji sebagai seorang wali dan sebagai seorang ketua sufi dunia. Tapi sekarang kondisinya mengalami kehancuran kewibawaan. Allah lah yang membuka tabir ini. Mengingat sebagian pengurus PBNU masih menganggap Pak Alawi adalah keturunan Rasul, padahal ya tidak, tetapi keturunan antek Belanda dan tes DNA sebagai keturunan Yahudi Ashkenazi. Bila dirurut dari sejarah yang lalu, memang Raja Sulaiman, kalau orang Barat menyatakan Solomon ini pernah mengirim Yahudi Ashkenazi ke daerah Yaman Selatan, yaitu di daerah Hadramaut, untuk dipekerjakan sebagai penambang emas dan perak. Nah, penambang emas dan perak itu kemudian dikirim ke kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Makanya pada zaman itu bahwa kerajaan Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang terkaya di dunia. Nah, Yahudi Ashkenazi kemudian dalam perkembangannya masih tetap berada di Hadramaut. Oleh Belanda kemudian dibawa ke Indonesia dengan label sebagai cucu Rasulullah untuk menaklukkan bangsa Jawa, bangsa Indonesia dengan cara-cara pendekatan agama. Dan perlu diketahui bahwa Muhajir ini sebenarnya tidak pernah tinggal di Hadramaut ya.
Ini buktinya adalah makam beliau adalah di daerah Irak. Dan cucu-cucu Rasulullah itu tidak pernah ke Hadramaut. Hadramaut itu posisinya adalah di Yaman Selatan ya. Yang benar cucu Rasulullah itu adalah pergi ke Yaman Utara, dan bukti-bukti sekarang masih ada di sana banyak makam-makam keturunan Rasulullah. Dan di Yaman Utara itu ada namanya suku Houthi, itu masih keturunan Rasulullah. Kenapa sampai dinyatakan Hadramaut itu ada Al-Mujair, cucu Rasulullah ke sana? Ini sebenarnya adalah rekayasa dari penulisan orang-orang Barat penjajah Inggris pada waktu itu. Inggris kan menjajah Yaman Selatan. Nah itu dibalik. Karena pada waktu itu banyak keturunan Rasulullah itu yang menentang penjajahan itu. Khususnya para kelompok-kelompok tarekat pada zaman. Nah, pemerintahan Inggris membuat buku, yaitu membalik bahwa Al-Muhajir itu datang ke Hadramaut. Nah, dengan datang ke Hadramaut, nah disitulah maka diharapkan orang-orang Hadramaut yang dikirim ke Jawa, juga kirim di Singapura, juga Malaysia ada waktu itu, dicantolkan menjadi keturunan Rasulullah untuk memperkuat aja. Dalam buku Dunia Arab itu, yang dikarang oleh Philip Kahiti, itu menerangkan bahwa Hadramaut itu kedatangan Isa Al-Muhajir ya. Ya tujuannya untuk memperkuat orang-orang yang berada di Yaman Selatan, Hadramaut ini, yang dikirim ke Batavia, ke Kojan. Itu untuk melegitimasi bahwa Habib Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Padahal dalam sejarah masa lampau ya mereka berasal keturunan dari Yahudi Ashkenazi yang dikirim oleh Raja Solomon, Raja Sulaiman di sana untuk dipekerjakan sebagai pekerja tambang emas dan perak. Nah, pada masa kerajaan Inggris menjajah Yaman Selatan itu, saya ulangi bahwa ada penulisan buku pembalikan sejarah bahwa Al-Muhajir datang ke Hadramaut. Ini sebenarnya pembelokan sejarah, dan Habib Ba'alawi dicangkokkan ke sana. Ini menunjukkan tidak benar. Terus kemudian kenapa Gus Bahak ini menyatakan diri bahwa tetap bersikukuh Habib Ba'alawi itu mulia Rasulullah? Dia termasuk putra Kiai Makmun. Ya karena beliaunya bukanlah orang yang mempelajari sejarah. Gus Bahak seorang ahli tafsir ya, bukan ahli sejarah. Ya sehingga tidak mengerti bahwa pada periode kedatangan Yahudi Ashkenazi pada masa Raja Sulaiman di Hadramaut dan pemutarbalikkan buku sejarah oleh orang orientalis ya. Saya belajar mata kuliah Islamologi di Universitas Negeri Jember itu, ada pembalikan sejarah. Islamologi ini karangan daripada para orientalis untuk membalikkan sejarah, jadi guna menghadapi orang-orang Islam yang khususnya para tarekat yang melawan penjajah. Perlu diketahui bahwa pimpinan-pimpinan tarekat itu dulu adalah para dzurriyyah Rasulullah. Nah, untuk menghadapi ini maka para penjajah itu menciptakan buku, dan
menciptakan Habib Pak Alawi dilegalkan sebagai keturunan Rasulullah, padahal tidak. Nah, hingga akhirnya sampai ke Batavia dan sampai sekarang pun begitu. Padahal Bung Karno sudah mau mendeportasi. Nah, sekarang sudah terbukti. Sudah terbukti bahwa ada motif lain. Buktinya apa? Habib Lutfi bin Yahya ini mendirikan Jatmah. Sebenarnya seharusnya tidak memakai kata Jatmah karena sama dengan Jatman. Pakai nama yang lain gitu, atau pakai nama Alawiyin gitu, karena Habib Lutfi torekotnya torekat Alawi yang berbeda jauh dengan torekat warga Nahdlatul Ulama. Ini sekarang sudah banyak yang sadar orang-orang NU, hanya tinggal sedikit saja. Dan perlu diketahui bahwa gerakan-gerakan Habib Alawi untuk mempertahankan bahwa dirinya sebagai tetap keturunan Rasulullah itu yang upaya terbaru yaitu mengadakan ziarah ke Tebu Ireng, bertahlil di sana. Kemudian mengadakan pengajian bersama Gus Baha. Ini sebenarnya upaya-upaya strategi mereka terbaru agar tetap diakui oleh warga Nahdlatul. Tetapi Allah tahu. Maka dibukalah tabir yang nyata bahwa Habib Alawi seperti Habib Lutfi telah dinyatakan berkhianat oleh banyak netizen karena memberikan Jatmah. Sebenarnya janganlah pakai nama itu karena nama itu hampir sama dengan Jatmah. Juga pengkhianatan dari Habib Abdul Az-Zahir, juga pengkhianat dari Habib Utsman bin Yahya, juga pengkhianatan dari Habib Al-Hamid yang pada waktu agresi militer dia membaikkan doa bersama tentara Belanda. Pemirsa yang saya hormati, data-data inilah yang saya sampaikan perlunya disimak, dan saya yakin lama-kelamaan warga NU akan tidak percaya 99% kepada Habib Alawi. Dalam penelitian saya, dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, kepercayaan warga NU mencapai hingga hari ini 60%. Awalnya 10%, kemudian naik 40%, 50%, sekarang 60%. Kemudian dari hasil penelitian saya selaku sejarawan, selaku pemimpin redaksi menararamadan.com, dengan Habib Lutfi bin Yahya mendirikan Jatman, maka kepercayaan warga Nahdlatul mencapai 70%. Dan pengurus PBNU ini 50% mempercayai kalau Pak Alawi bukanlah keturunan Rasulullah. Dengan berdirinya Jatmah oleh Habib Lutfi bin Yahya dan Faisal Zaini, pengurus PBNU sudah banyak yang tidak percaya dengan Habib Lutfi, dengan Habib Alawi. Sikap-sikap husnudon yang disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Yahya Stakuf sudah mulai ditinggalkan. Dengan tabir yang dilakukan oleh Habib Lutfi akan menguak bahwa Habib Lutfi bukanlah keturunan Rasulullah dan tidak layak untuk dijadikan sebagai panutan. Pemirsa yang saya hormati,
saya memang menyampaikan kebenaran dalam tinjauan fakta sejarah. Dan saya harus menyatakan, ulil haqqu walau kana murran. Saya selaku sejarawan muslim ya harus menyampaikan kebenaran agar sejarah ini tidak dibelokkan oleh Habib Ba'alawi yang sudah berkali-kali membelokkan sejarah, sudah berkali-kali berkhianat kepada bangsa sejak Kesultanan Aceh, sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, dan saat ini. Oleh karena itu kita harus tetap tegak lurus menyatakan bahwa Habib Ba'alawi adalah bukan keturunan Rasulullah, tetapi sebagai cucu pengkhianat bangsa Indonesia. Dan kita sebagai warga NU tetap tegak lurus mengikuti thariqat Jatman yang berada di Banom PBNU. Dan saya mengetahui kualitas Kiai Halwani, seorang kiai yang patut menjadi contoh panutan, dan Profesor Ali Maskur Musa merupakan senior saya dulu di PMII Universitas Negeri Jember. Saya tahu beliau orang baik, agamanya bagus, ilmu umumnya juga bagus, patutlah didukung. Sekali lagi, mari kita tetap tegak lurus kepada Jatman Banom PBNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.